para mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember, berikut adalah tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh beliau Dr. Siti Maria Wardayati MSI AK. Proyek presentasi ini dipersembahkan oleh Saudara Eko Slamet Wahyudi dan Saudari Emi Dwi Trisnani, mahasiswa program Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Jember. Tugas mata kuliah ini berkaitan dengan akuntansi keuangan pemerintah daerah, teori, standar, dan prosedur. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berkualitas sehingga meningkatkan akuntabilitas publik. Untuk itu, perlu adanya standar yang mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dan juga perlu adanya pemahaman terhadap komponen laporan keuangan. Proses akuntansi dalam ruang lingkup pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menjalankan atau mengoperasikan sistem keuangan daerah, sehingga diperlukan acuan regulasi yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terdapat pada lampiran 1 yaitu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Selain itu, regulasi terdapat juga pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pada lampiran 2, Panduan Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Subbab Sistem Akuntansi SKPD. Beberapa komponen yang terdapat pada laporan keuangan dalam standar akuntansi pemerintah diantaranya 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. 3. Laporan operasional atau LO. 4. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. 5. Neraca. 6. Laporan arus kas. Dan 7. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sedangkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer keluar, surplus atau defisit laporan keuangan dalam SAP, pembiayaan, dan selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja. Sedangkan laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain berupa aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Dalam laporan operasional atau LO, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain pendapatan laporan operasional, beban, transfer, serta akun luar biasa. Catatan atas laporan keuangan atau CALK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi, kebijakan fiskal dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan. Dalam standar akuntansi pemerintah, kita akan mengenal beberapa prosedur akuntansi.
Yang pertama, prosedur akuntansi pada PPKD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah. Terdiri dari dua prosedur, yang pertama yaitu akuntansi pendapatan, yang terbagi menjadi 3 proses, yaitu pendapatan pajak, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan prosedur akuntansi belanja dan beban terbagi menjadi beberapa poin, yaitu belanja beban bunga, belanja beban subsidi, belanja beban hibah, belanja beban bantuan sosial, dan belanja beban transfer. Sedangkan prosedur akuntansi pada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari yang pertama untuk sektor akuntansi pendapatan, yang terdiri dari pendapatan pajak dan juga pendapatan retribusi daerah. Dan prosedur akuntansi belanja dan beban terdapat pada poin belanja dan beban pegawai dan belanja serta beban barang dan jasa. Demikian paparan singkat mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah, teori, standar, dan prosedur. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkarya.